Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam ya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia kita. Dan juga agama kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, saudara-saudaraku, para jamaah ini muliakan Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita kembali duduk bersama, walaupun secara virtual, menyisihkan waktu sebelum kita istirahat. Sebelum kita tidur malam, yang kita juga nggak tahu apakah besok kita akan bangun kembali. Kita ingin berbincang tentang kunci sukses di dunia dan di akhirat. Doa sapu jagat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Yang sering dibaca sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa yang beliau panjatkan. Dan kita pun insya Allah mengamalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari api neraka. Sebagian orang yang membaca doa ini, dia berpikir dunia dan akhirat harus seimbang. Harus sama. Bagaimana kita mengejar akhirat, maka seperti itulah kita mengejar dunia. Atau bagaimana kita mengejar dunia, seperti itu pula kita mengejar akhirat. Ahibati fillah. Kalau kita bisa menyeimbangkan, itu bagus. Namun apabila kita tahu dengan hakikat dunia ini, niscaya kita akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Dunia ini yang kita nggak lama di sini. Teman-teman lah tahu. Mungkin sebagian teman-teman yang ada yang terpaksa harus hidup di balik jeruji besi. Di penjara. Gara-gara urusan dunia. Urusan duit yang tidak seberapa. Urusan kenikmatan yang hanya sementara. Tapi akhirnya menyebabkan dia harus hidup menderita gara-gara urusan dunia. Ahibati fillah. Berapa banyak orang yang harus mendekam di penjara sampai mati gara-gara urusan dunia. Dan berapa banyak orang yang memutuskan silaturahim gara-gara urusan dunia. Dan kita kadang-kadang membaca informasi seorang anak yang membunuh ayahnya sendiri. Atau ibunya. Atau kakak beradik gara-gara harta yang tidak seberapa. Yang kemudian dia kembali hidup menderita. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Qarun. Yang kalau bicara sukses di dunia kelihatannya dia sukses. Bagaimana Bani Israel, umatnya Nabi Musa, apabila melihat Qarun keluar dari rumahnya
dengan segala kemewahan yang dia miliki, yang melebihi crazy rich yang ada sekarang ya. Dia punya kereta kencana, kereta kuda dia yang berlapiskan emas. Dia punya dayang-dayang jumlahnya 300 perempuan yang cantik-cantik. Kunci gudang-gudang hartanya Qarun, la tanu'u bihi ulil usbati, ulil quwati. Itu yang ngangkut orang-orang yang kuat jemaah, itu kuncinya doang. Dan kalau bicara harta masa lalu sama harta masa sekarang berbeda. Orang sekarang punya uang miliaran, itu hanya angka. Duitnya di mana? Ada di mana duit? Punya berapa triliun? Di mana duitnya? Angka. Sedangkan Qarun gak ada angka pada waktu itu. Yang ada nyata. Dia punya tumpukan emas di rumahnya. Gudang-gudang isinya emas. Kereta kudanya aja berlapiskan emas. Maka benar-benar membuat orang yang melihatnya terkagum-kagum. Dan ketika Qarun dengan emas yang dia miliki, dengan kekayaan yang berlimpah, dia diperintahkan untuk berbuat baik. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa yang terjadi dengan dia? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena usahaku, karena ilmu yang diberikan kepada aku. Lupa sama Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, fakhasafna bihi wa bidaril ard. Qarun gak dipenjara karena kesalahan dia, enggak. Tapi dibenamkan di dalam tanah bersama harta dan rumah dia. Sehingga Qarun jadi cerita sampai hari ini. Apabila orang menemukan harta yang tersembunyi, yang tertanam, maka dia akan mengatakan nemu harta karun. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dunia dengan akhirat. Mad dunya fil akhirah. Ini kalau bicara kita mau sukses ya dunia akhirat, kita perlu tahu dulu berapa persen untuk dunia, berapa persen untuk akhirat. Bagaimana cara kita menjadi orang yang proporsional ya? Ya dengan kita mengetahui tadi. Dunia dibandingkan akhirat ini mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam. Seperti seorang yang memasukkan jarinya di samudra. Dia masukkan jari di samudra, kemudian dia angkat. Lalu dia lihat ada berapa banyak air yang menempel di jari. Itu dunia. Akhirat samudra itu jemaah. 2/3 bumi ini samudra. Dan dunia itu hanya seperti air yang menempel di jari kita. Mana mungkin mau disamakan? Maka kita perlu menyeimbangkan berapa persen untuk dunia, berapa persen buat akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke pasar. Beliau lewat pasar ya, di awalil Madinah ada pasar. Biasa orang-orang berdagang di sana. Mereka teriak-teriak menawarkan barang dagangannya. Ada yang menawar, ada yang membeli. Macam-macam. Insya Allah kita semua tahu dengan kondisi pasar. Dalam kondisi mereka ramai, Nabi SAW melewatin mereka. Lalu beliau melihat ada anak kambing cacat mati. Jadi pasarnya dulu seperti pasar umum ya, ada pasar
pasar hewan ternak juga gitu. Kemudian dipegang tuh kupingnya kambing ini. Anaknya kambing yang bangkai ini dipegang kupingnya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam seolah-olah menawarkan anak kambing cacat ini kepada orang-orang di pasar. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang ingin memiliki kambing ini dengan 1 dirham? Bangkai cacat. Nabi menawarkan, siapa yang mau beli ini dengan 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi. Ya Rasulullah, kami enggak ingin itu jadi milik kita dengan kita bayar. Mau dibikin apa? Mau dibuat apa itu? Lalu beliau mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Kalian benar enggak kepingin itu jadi milik kalian? Gratis lah umpamanya. Apa kata para sahabat? Wallahi law kana hayyan kana aiban. Demi Allah, kalau dia itu hidup, dia itu cacat. Innahu asad. Kupingnya kecil ya, cacat nih anaknya kami. Fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana dia itu jadi bangkai udah. Hidup aja kita nggak mau, apalagi mati. Lalu apa kata Nabi SAW? Fawallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada hinanya kambing ini di hadapan kalian. Hadis rawahu Muslim. Itu dunia jemaah. Yang kita melihat orang-orang di pagi hari keluar rumahnya. Kadangkala pulang kerja lagi cari dunia. Kadangkala ada yang 24 jam. Terkadang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan dunia, bahkan membunuh pun dia lakukan. Sebagian menjual dirinya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, bahkan ada yang menjual agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dijual sama apa engkau punya kemuliaan dan kehormatan? Dengan bangkai yang cacat. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat ini dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad. Beliau ingin memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang hakikat dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Kalau bicara sukses, kita ngeliat tuh orang sukses. Sukses apanya dia? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Dhahhak ini, Dhahhak Al-Kilabi. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makanan? Qala ya Rasulullah al-lahmu wal-laban. Dhahhak mengatakan, aku biasa makan daging sama susu. Masya Allah nih. Orang kaya rupanya Dhahhak ini makannya daging, minumnya susu. Lalu kata Nabi SAW, qala thumma yasiru ila madha. Lalu jadi apa? Kita kalau ke restoran ya, steak. Apalagi ada steak yang mahal sampai puluhan juta. Yang disuguhkan dengan cara yang begitu indahnya. Belum makan aja kita udah kenyang tuh ngelihat ya. Dengan dihiasi ini dan itu. Kalau kita ngelihat makanan bagaimana disuguhkan. Subhanallah. Nabi SAW menanyakan. Thumma yasiru ila madha. Kemudian jadi apa itu makanan? Daging yang steak tadi umpamanya ya. Yang dikasih tomat, yang dikasih bumbu-bumbu yang enak. Kemudian jadi apa? Susu yang kau minum jadi apa? Jadi apa jemaah? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu jadi apa. Jadi kotoran jemaah.
Kata Nabi SAW, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan yang keluar dari anak Adam. Yang keluar tuh. Dari bawah kita, dari depan, dari belakang. Itu permisalan tentang dunia. Kita lihatlah. Orang yang membangun dunia ini. Rumah, mobil. Jadi apa nantinya? Engkau akan tinggalkan, engkau akan jadi bangkai dan semuanya akan hancur. Ukraina dengan Rusia yang berperang sekarang kita dapat melihat ya bagaimana gedung-gedung yang tinggi hancur. Tatkala Allah mengirimkan banjir, bagaimana orang meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, dia hanya berpikir dirinya, hadhihi dunya. Maka hibbati fillah, kalau bicara tentang kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat, maka kita perlu ilmu tentang hakikat keduanya. Kenapa kita diciptakan di muka bumi ini? Nih teman-teman kita, kenapa engkau ada di muka bumi? Untuk apa? Kita melihat ya ada yang kaya, ada yang miskin. Kita melihat ada yang tampan, ada yang kurang. Untuk apa diciptakan? Dan ada orang yang kerja terus berusaha tapi gak kaya-kaya sampai mati dia miskin. Kita ngeliat ada orang yang dari muda sampai tua jadi kuli bangunan. Sampai mati dia. Tapi ada orang yang baru aja bekerja tahu-tahu dia sukses kaya raya. Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan. Maka disinilah kalau bicara sukses, tatkala kita tahu kenapa kita diciptakan. Di dunia silahkan doa kita, Rabbana atina fid dunya, kamu kaya, kamu sukses dari sisi finansial, kok pengen punya rumah yang bagus, silakan. Tapi jangan lupa, kok nggak lama di sini, di dunia ini. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau bicara dunia ini tempat kita dihukum, jemaah. Kalau ada orang-orang yang dipenjara sekarang ini, ketahuilah bahwa orang-orang beriman di dunia, walaupun di luar penjara, walaupun punya mobil yang mewah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman. Penjara. Engkau mau tidur di hotel bintang 5, di atas kasur dengan harga 100 juta, engkau di penjara. Kita harus sadar itu. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir. Gimana dunia kok bisa jadi penjara? Iya, kita hidup ini diatur. Seperti orang dalam penjara, dia ada waktu harus bangun. Waktu harus tidur. Waktu keluar. Waktu bekerja. Ada aturannya. Dan orang yang beriman subuh dengar azan, ya Allah azan. Salat dia. Ketika mau makan, ada makanan yang haram dia harus tinggalkan. Zuhur, azan lagi. Asar, azan lagi. Maghrib, azan lagi. Isya, azan lagi. Nanti ada puasa di bulan Ramadan. Nanti punya harta lebih disuruh berangkat haji. Disuruh berbagi dengan orang-orang. Nah, karena kita berada di penjara memang. Supaya kita sadar. Di sini kita sedang berjuang. Nabi Adam alaihissalam. Kita akan baca cerita kita jadi ada di dunia. Dan bagaimana kemudian biar kita di dunia ini sukses dan bisa kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Di surat Thaha, kita akan baca surat Thaha. Coba kita baca dari ayat 117 sampai 122.
Nah, 117 sampai 122. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Nah, lanjut. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ya, artinya? Baik. Dari 117 17, ya. Baik. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Barakallahu fiik. Bagaimana Allah menceritakan dengan jelas kepada Adam, ini loh musuhmu. Ini musuh. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkanmu dari surga. Lalu Allah kasih penjelasan, engkau di surga dijamin udah semuanya. Engkau tinggal menikmatin semua yang ada di surga. Engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan kehausan, engkau tidak akan kena panas, nikmat sudah. Tapi ada satu larangan. Apa larangannya? Jangan mendekati pohon ini. Jangan. Jadi semua di surga boleh kecuali satu pohon. Apakah setan berhenti menggoda Nabi Adam? Enggak. Terus dibisik-bisikin Nabi Adam untuk makan pohon itu. Untuk melanggar aturan yang dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata syaitan? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan, keabadian.
Engkau kalau makan kau akan kekal dan abadi. Kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong nih. Awalnya Nabi Adam nggak mau. Lama-kelamaan dibisik-bisikin terus, dideketin. Apalagi sama ada istrinya, dimakan tuh buah. Yang ada bukan kekekalan. Yang ada bukan kerajaan yang abadi. Tapi yang ada pakaian yang dipakai lepas. Telanjang. Sekarang mah orang kalau berbuat kriminal itu diganti pakaiannya. Pakaian oranye. Kalau kita setiap berbuat dosa seperti yang terjadi dengan Nabi Adam, kita akan sering kelihatan telanjang. Dan subhanallah, itu terbuka pakaian. Makanya Nabi Adam cari daun-daunan untuk menutupi auratnya, malu. Lalu Allah berikan taubat kepada Nabi Adam. Subhanallah jemaah. Setelah itu Allah tetap memberikan hukuman. Artinya orang itu dimaafkan tapi hukuman tetap diberikan. Hukuman ya di dunia. Nanti di akhirat nggak dihukum lagi gitu. Maka kemudian Allah Azza wa Jal menyuruh Nabi Adam untuk turun dari surga. Itu cerita kita ada di muka bumi ini. Kita akan lanjutkan membaca di ayat 123 sampai 127. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din nadu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donkan wa nahsyuruh yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Nah, artinya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami,
maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Allahu Akbar jamaah. Jelas semuanya. Allah menurunkan Nabi Adam dari surga. Tinggal di muka bumi ini gak lama. Nabi Adam sudah meninggal dunia. Anak keturunannya juga meninggal dunia. Kita pun yang masih hidup bakal menyusul untuk meninggalkan dunia ini. Allah berpesan bahwa sebagian kalian adalah musuh untuk sebagian lain. Maksudnya kita bermusuhan dengan syaitan. Dan kita bermusuhan dengan orang-orang yang mengikuti jalannya syaitan. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Kalau datang petunjuk dari aku, yang mengikuti petunjukku sukses. Dunia akhirat. Yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wala yashqa. Jadi kalau bicara kunci sukses dunia akhirat, Allah sudah kasih tahu. Ini loh kuncinya. Apa kuncinya? Aku akan turunkan petunjuk. Turunkan petunjuk kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi nabi-nabi itu diutus dengan petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ada 2 jaminan buat dia. Yang pertama apa? Fala yadhillu. Dia tidak akan tersesat. Wala yashqa. Dia tidak akan sengsara. Sukses. Orang tersesat bingung hidupnya. Orang kalau bicara tersesat, yang ada gundah gulana. Dia jalan ke sini, gak ketemu. Belok kanan, kok gak ketemu, balik lagi. Bola tersesat dia. Jadi Allah menurunkan petunjuk itu rute untuk balik ke surga. Jadi yang ingin balik ke surga, maka hendaklah mengikuti rute yang sudah ditetapkan. Kita pernah melihat ya, mungkin ada peta harta karun, harta yang tersimpan. Itu peta mahal harganya. Karena orang berpikir dengan mengikuti peta itu akan ketemu tuh harta yang tersimpan. Ini dengan mengikuti peta kita akan kembali ke surga. Jadi rute jalan menuju ke surga itu sudah Allah turunkan. Pada masa Nabi Musa ada Taurat. Pada masa Nabi Isa Allah turunkan Injil. Pada masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi penutup seluruh Nabi. Yang Qur'annya juga menjadi penyempurna semua kitab yang ada. Maka Allah turunkan Al-Quran yang mengikuti Al-Quranul Karim. Fala yadhillu wala yashqa. Sampai hari ini kita melihat ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Ada banyak penyesatan-penyesatan dalam berbagai macam urusan. Mau urusan politik, mau urusan ekonomi, mau urusan sosial. Semua itu terjadi apabila mereka tidak mengikuti Quran yang ada tersesat dan sengsara. Apa kuncinya? Baca Quran. Jangan cuma dibaca hurufnya. Dimaknain. Dihayati. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mereka itu kok tidak mentadabburi Quran ya? Kenapa? Am ala qulubin aqfaluh. Atau hati mereka tertutup. Quran ini untuk dibaca dan diamalkan. Loh Ustaz, Anda kan gak ngerti bahasa Arab. Subhanallah. Antum kalau dikasih buku petunjuk tentang harta karun yang tersimpan. Dikatakan di situ ada emas. Gimana cara mendapatkannya? Baca buku ini. Bukunya bahasa Inggris. Gak ngerti kita.
bukunya bahasa Jepang. Apakah kita akan tinggal diam saja? Enggak. Kita akan cari orang yang bisa menerjemahkan buat kita. Bayar gak apa-apa. Ana ingat dulu di Madinah ada kejadian. Jadi ada orang Bangladesh ini dapat surat cinta dari pembantu yang berasal dari Indonesia. Jadi dilemparkan. Orang Bangladesh ini tukang bersih-bersih. Dia dapat surat cinta dari seorang pembantu, dilemparkan dari atas rumahnya. Dibuka bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti. Apakah dia akan buang? Enggak. Dia cari orang Indonesia yang bisa bahasa Arab untuk menjelaskan kepada dia. Dan Quran ini surat cinta dari Allah buat kita. Yang isinya petunjuk agar kita bisa balik ke surga. Yang isinya pencerahan-pencerahan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan supaya kita tidak menderita di dunia dan di akhirat. Hari ini Anda membaca berita seorang artis Korea terkenal. Masih umur 27 tahun. Bunuh diri. Padahal uangnya banyak. Followernya banyak. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti petunjuk yang ada sengsara hidupnya. Menderita. Nggak tahu kenapa dia diciptakan. Untuk apa? Apakah dia hanya untuk makan dan minum? Apakah manusia diciptakan sama seperti kambing diciptakan? Sapi diciptakan? Kerbau diciptakan? Nggak sama. Makanya kalau kita lihat ada laki-laki perempuan kumpul satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Apa kata masyarakat? Kumpul kebo. Bukan kumpul manusia. Manusia nggak kayak gini. Ini kerbau. Sampai seperti itu masyarakat memberikan istilah. Baca Qur'annya. Maka nasihat Anda bagaimana teman-teman ini menghabiskan waktu yang menjadi pekerja, yang mungkin di dalam tahanan, dia punya batas waktu tertentu. Bagaimana waktu Anda bermanfaat. Keluar Anda sudah punya ilmu yang menjaminkan kesuksesan dunia akhirat. Berapa banyak orang yang hafal Quran ketika di penjara. Menyelesaikan baca buku ketika di penjara. Bahkan menulis buku ketika di penjara. Di situ dia mendapatkan petunjuk. Fala yadhillu wa la yashqa. Kalau kita melihat ada orang-orang kaya yang sukses di dunia, yang kadang-kala kita kepingin seperti dia, mungkin sama dengan Qarun orang ini. Nggak ada bahagianya. Mungkin dari sisi penampilan seakan-akan orang sukses. Tapi kalau engkau meletakkan telingamu, menyimak apa yang terjadi di rumahnya, atau apa yang ada dalam hatinya, yang ada penderitaan. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Dia nggak bisa menikmatin harta. Yang ada dia hitung lagi, dia kumpulkan lagi, cari lagi, kumpulkan lagi. Jadi azab buat dia. Terkadang kita melihat bos sama cleaning service di kantor tersebut lebih bahagia cleaning service. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk. Fala yadhillu wa la yashqa. Yang ingin sukses di dunia, baca Quran. Amalkan Al-Quran. Walaupun mungkin engkau nggak punya harta, tapi ketika engkau mengamalkan Quran, engkau sukses di dunia. Apa sih yang dicari orang-orang di dunia? Semua mencari kebahagiaan, mencari kedamaian, mencari ketentraman. Hanya saja sebagian mereka berpikir, aku bisa tentram, aku bisa bahagia kalau aku punya banyak harta. Ternyata enggak juga. Yang satu mungkin dengan aku terkenal menjadi artis, insya Allah aku akan bahagia. Nggak bahagia, bunuh diri. Ada yang berpikir, oh kayaknya aku akan sukses kalau aku jadi bupati.
Bagaimana di masa-masa pemilihan bupati, semangat dia punya tim suksesi. Habis selesai acara dia kalah, loncat dia dari gedung tinggi. Stres. Ingat kuncinya, ngikutin petunjuk. Ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Belajar, manfaatkan waktu yang ada. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Inni la akra an arsyab sabahlalan. Aku tuh gak suka melihat pemuda yang nganggur. Bagaimana dia nganggur? La fi amali dunia wala fi amali akhir. Nggak dia ngerjakan urusan dunia wala ngerjakan urusan akhirat. Jadi kalau kita sedang nganggur urusan dunia, di PHK, nggak ada pekerjaan, ya udah sibukkan urusan akhirat. Karena kita mencari kesuksesan dunia akhirat. Nggak dapat yang dunia, fokus akhirat. Kalau memang lagi ngurusin dunia, niatkan buat akhirat. Kenapa? Karena kita bakal kembali ke akhirat. Lalu kata Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Sekarang berpaling dari Al-Quranul Karim. Berpaling dari petunjuk yang Allah berikan. Dia mencari petunjuk yang lainnya. Atau dia mengabaikan petunjuk ini. Dia mengikuti petunjuk nafsunya dia. Apa yang akan terjadi? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Sempit. Walaupun rumahnya luas. Walaupun dia punya gedung 100 lantai. Walaupun dia bisa makan segala macam makanan dengan hartanya. Tapi kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Nggak akan bahagia. Nggak sukses dia di dunia. Walaupun bergelimang harta. Walaupun dihormatin oleh masyarakat. Ketika turun dari mobil dihamparkan karpet merah. Dijaga oleh pengawal-pengawal. Tapi ketika engkau berpaling dari peringatan Allah, yang ada engkau akan tersesat. Engkau akan menderita. Hidupmu penuh dengan kesempitan. Tadi berakhir dengan bunuh diri. Atau berakhir gak tahu apa. Kenapa aku seperti ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati amani. Di dunia nggak sukses, di akhirat apalagi. Dibangkitkan dari kuburnya, keluar dari kuburnya dalam kondisi buta dia. Nggak bisa ngelihat. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Aku dulu bisa ngelihat, aku bisa ngelihat dulu. Apa masalahnya? Qala kadzalika atatka ayatuna. Masalahnya dari engkau. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan, majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Diajak untuk hadir nggak mau dengerin. Datang kepadamu peringatan-peringatan kami. Ayat-ayat kami dibacakan, fanasita, engkau abaikan ayat-ayat kami. Hari ini engkau dilupakan. Tatkala kita butuh pertolongan Allah, tahu-tahu kita ditinggalin sama Allah Azza wa Jalla. Begitulah balasan buat orang yang melampaui batas. Dan tidak beriman dengan ayat-ayat dari Tuhannya. Lalu kata Allah, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Orang kalau cuma di dunia di penjara, mau di penjara 20 tahun, 30 tahun, sehari dia makan 3 kali, tidur enak, istirahat cukup. Bas cuma di penjara. Tapi kalau bicara azab di akhirat, dibakar gitu jemaah. Siapa yang kuat di sini? Dia dibakar sehari aja. Kalau di open sehari, nggak ada yang kuat. Bagaimana dengan azab akhirat? Azab yang paling rendah itu bara api diletakkan di 2 telapak kaki. Otaknya mendidih. Bagaimana panasnya melewatin betis, lutut, paha, perut, jantung. Kemudian sampai ke kepala, wajah kita. Lalu otaknya mendidih. Na'udzubillah minan nar. Jadi yang ingin sukses, dunia akhirat belajar. Belajar Al-Quran Al-Karim. Apa yang ada di dalamnya, amalkan. Dan usahakan
kita punya waktu untuk menghafal Al-Quran dan memahaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acara sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, Masya jazakallah khair Ustaz. Ini Ana lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Afwan Ustaz, ini banyak pertanyaan yang masuk, kira-kira kita batasi sampai jam berapa Ustaz? Kayaknya sampai jam 9 aja kita nih. Baik. Siap. Baik. Ini Ana bacakan dari Muslih Sopar dari Lapas kelas 1 Magelang. Afwan Ustadz, Ana izin untuk meminta nasihat. Istri Ana baru saja mengundurkan diri dari PNS dengan tujuan ingin berkhidmat kepada suami dan anak-anak. Saat ini istri Ana masih menatah hati dan emosionalnya karena kehidupan saat bekerja berbeda 180 derajat dibandingkan dengan saat menjadi seorang ibu rumah tangga secara full time. Mohon kiat-kiat dan doanya Ustadz untuk istri Ana agar bisa lebih baik lagi dalam manajemen emosi dan stresnya. Dan semoga istri Ana bisa menjadi istri dan ibu yang sukses di dunia dan akhirat kelak, insya Allah. Masya Allah. Iya jemaah. Sebagian orang berpikir jadi ibu rumah tangga itu mudah. Enggak. Berat sekali. Bagaimana dia bekerja tanpa ada yang melihat. Tanpa ada yang mengatakan terima kasih. Tanpa ada yang menggaji juga. 24 jam dia bekerja. Berbeda ketika dia kerja di luar rumah, dia ketemu kawan-kawannya. Ya kerjaannya itu aja yang dia kerjakan. Dan nanti dia akan pulang, istirahat, dapat duit. Sedangkan di rumah, Masya Allah. Maka bagaimana mengkondisikan? Karena ada perubahan ya, perubahan emosi tadi kalau disebutkan ya. Bagaimana caranya memanage hati? Maka tugas seorang suami untuk selalu hadir dalam kesedihan dia. Untuk selalu menguatkan hati dia. Untuk mengingatkan dia dengan pahala yang akan dia dapatkan. Karena orang itu bertahan disebabkan dia melihat manfaat. Terkadang dia gajinya nggak besar, cuma aku nyaman di sini seperti itu. Kenyamanan itu yang menyebabkan dia bertahan di situ. Maka bagaimana sekarang seorang suami menguatkan istrinya bahwa Allah Jalla Jalla akan memberikan balasan yang besar. Anak-anak yang dididiknya, yang diajarin, itu akan menjadi sumber ladang pahala buat ibunya. Ketika sang ibu mengajarkan alif ba ta, ketika seorang ibu mengajarkan baca, mengajarin anaknya berjalan, semua itu akan jadi pahala buat ibunya. Berbeda apabila yang melakukan itu adalah babysitter. Si ibunya cari duit, yang semua ngerjain urusan babysitter. Dia dapat duit. Ibunya cari duit juga. Maka sekarang bagaimana menguatkan sang ibu untuk itu. Kemudian yang kedua, perlu adanya sharing dari ibu rumah tangga yang lain. Soalnya kan dia merasa seakan-akan hanya dia sendirian yang merasakan itu. Enggak. Datang ke rumah kawannya yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Wanita-wanita yang menyiapkan generasi masa depan. Duduk sama dia, insya Allah itu akan menghibur dia. Kalau bicara doanya, maka baca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dibaca setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Baca doa itu insya Allah istrinya akan menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, yang mengingat Allah,
yang mungkin tidak ada yang melihat dia, tapi semua amalan yang dikerjakan dicatat dan menjadi orang yang lebih baik dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah. Nah Ustadz, ini Anda bacakan lagi. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bagaimana kiat meraih sukses dunia akhirat bersama keluarga jika di dalam keluarga masih ada yang enggan mengikuti perintah Allah meskipun sudah diberikan peringatan-peringatan? Masya Allah jamaah. Ya, jadi memang kalau bicara keluarga, kesuksesan bersama, maka kuncinya adalah menyamakan visi dan misi. Mau kemana nih? Seperti seorang suami istri, kalau mereka naik mobil yang sama, kemudian sang suami mau ke Sumatera, sang istri maunya ke Denpasar. Mungkinkah mereka akan dapat bersama-sama ke tempat tujuan? Nggak mungkin. Yang ada berantem terus. Akhirnya nggak ke Sumatera, walau ke Denpasar. Supaya bisa meraih kesuksesan bersama, maka perlu menyamakan visi dan misi. Apa yang kita cari sebenarnya? Tadi di awal kita sebutkan bahwasanya tujuan kita hidup adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW itu pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Jadi seorang suami apabila tadi istrinya nggak mau diajak dalam ketaatan, tidak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, maka tugas suami memberikan nasihat. Ketika dikasih nasihat tidak mau, langkah kedua adalah mendiamkan dia. Pisah ranjang. Kata Allah, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Hanya saja masalah ini kadang-kala nggak dilakukan oleh sebagian laki-laki, sebagian suami. Akhirnya sang istri merasa suaminya butuh sama dia. Dikasih nasihat lagi, ntar malam mungkin dia datang lagi sama. Rasulullah SAW, beliau punya istri 9, semuanya ditinggal. Mungkin sebagian berpikir, ya kan Nabi punya istri lebih dari 1. Kalau yang ini nggak nurut, ya udah. Nabi nggak ngumpulin yang ini, tapi ngumpulin yang ini. Enggak, semuanya ditinggal sama Nabi SAW. Karena masalah apa? Ternyata istri-istrinya minta. Ya menuntut sesuatu yang seharusnya tidak mereka tuntut. Akhirnya dikasih pilihan, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29 atau 27-28. Kasih pilihan. Engkau kalau yang mau dicari dunia, ya udah, aku kasih harta lalu kita berpisah, bercerai. Maka tadi pisah ranjang ini dalam rangka terapi agar dia nurut. Loh bagaimana Ustaz kalau masalah di suami? Ya istri berusaha untuk terus memberikan nasihat, kalau enggak gugat cerai. Ini dalam rangka meraih kesuksesan bersama. Karena kalau visi dan misinya berbeda, sulit akan mendapatkan. Maka Nabi SAW akhirnya memberikan pilihan kepada istri-istrinya dan ternyata semua memilih beliau. Mereka akhirnya memilih istri yang taat dan penurut. Mungkin itu yang bisa dilakukan setelah memberikan nasihat. Nggak mau, maka cara yang kedua adalah tadi pisah ranjang. Bagi para suami dan bagi para istri, ketika nanti memang nggak mungkin suaminya nggak sholat umpamanya, dia udah memberikan nasihat, maka dia punya jalan, itu gugat cerai kalau bagi seorang wanita. Tapi kalau sebelum itu mungkin mau cari mediator ya, kita cari mungkin perlu orang lain yang ngasih nasihat. Kadang-kadang istri ngasih nasihat nggak didengerin, mungkin kalau orang tua yang kasih nasihat didengerin. Sambil terus didoakan agar hati mereka ditetapkan di atas agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, ini Anda bacakan lagi. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Afwan, seperti kata Ustaz tadi bahwa kita di dunia ini seakan-akan dipenjara. Dan nilai dari dunia ini seperti atau bahkan lebih buruk dari bangkai anak kambing.
gapai prestasi terbaik di dunia ini. Misal seperti dalam urusan harta yaitu menjadi kaya, atau dalam urusan pendidikan itu berusaha untuk dapat nilai yang bagus. Naam. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak apa-apa jadi orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi jadi orang kaya. Tapi tolong yang menjadi ambisi itu akhirat. Jadi tetap kita berusaha untuk jadi orang kaya. Apa tujuan kau jadi orang kaya? Ya, aku kepingin bahagia di dunia dan aku ingin bahagia di akhirat. Aku bisa sodako. Aku kepingin dapat pahala haji, pahala umroh, pahala bangun masjid. Jadi bukan kekayaan untuk dunia. Karena kalau cari dunia untuk dunia, ya tadi dunia ini bakal ditinggalin gitu. Yang ada azab buat engkau. Utsman bin Affan. Bagaimana dia mempersiapkan 1000 ekor onta untuk berperang. 100 ekor onta. Bagaimana para sahabat Nabi sekali sodako banyak yang mereka berikan. Dan Nabi tidak mencela mereka. Bahkan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ni'mal malu salih fir rajuli salih. Harta yang baik itu kalau ada di tangannya orang baik. Karena kita hidup di dunia perlu ongkos, perlu biaya. Anak mau sekolah, ini dan itu. Maka niatkan semuanya mencari dunia untuk akhirat. Bukan mencari dunia untuk dunia. Kalau tadi mau berprestasi, silahkan. Tapi tujuannya apa? Kalau sekedar tujuannya ya pujian dari orang, ya nggak ada manfaatnya buat engkau. Nggak Ustaz, anak ingin menjadi seorang yang punya kedudukan karena anak ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak lihat banyak sekali sistem-sistem yang zalim ya. Anak kepingin merubah dan memperbaiki. Jadi tujuannya adalah akhirat, bukan mencari dunia untuk dunia. Karena seorang ingin menjadi dokter, supaya kaya raya. Terus mau dibawa mana kalau udah kaya? Kan ditinggal semuanya. Maka niatkan mencari dunia untuk akhirat. Karena dunia ini adalah ladang akhirat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin sudah mau jam 9. Sudah selesai mungkin ya Ustaz ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Baik Ustaz. Ini Anda bacakan lagi berarti satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sukses dunia akhirat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 145, artinya dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apakah Allah memberikan ganjaran pahala kebaikan kepada semua orang dalam bersyukur itu adalah salah satu kunci sukses di dunia akhirat Pak Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara kunci sukses dunia akhirat tadi mengikuti petunjuk yang dalam Al-Quran Al-Karim. Dan disebutkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga. Bersyukur dengan lisan adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan raga, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan raga yang Allah berikan. Jadi, kalau bicara syukur adalah kunci sukses di dunia ini, orang itu dalam dua kondisi. Kondisi musibah dan kondisi nikmat. Kondisi musibah ada sikap terendah ketika menghadapi musibah. Itu sabar. Harus sabar. Kalau bisa kita ridha, naik lagi. Kalau bisa kita syukur, lebih tinggi lagi. Ada orang kena musibah bersyukur, kalau nikmat jangan ditanya gitu. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. In asabathu as-sarra syakar. Kalau dia terkena mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itu baik buat dia.
Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia kena petaka, dia bersabar. Ini yang terendah. Kalau dia bisa bersyukur, lain lagi. Lebih nikmat lagi hidup dia. Dia terkena musibah, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara bersyukur ini, subhanallah jemaah, ini sebuah kunci kesuksesan sebenarnya. Makanya pernah ada seorang alim ulama ya, Ibrahim ibn Adham, yang bertanya kepada muridnya, akhbirni amma anta alaih. Syakik nama muridnya. Syakik, kabarkan kepada aku bagaimana kau menyikapi dunia ini. Kata Syakik, aku kalau dapat nikmat aku makan. Dan kalau aku nggak dikasih nikmat ya aku bersabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Sikap anjing-anjing di Balkh itu sama seperti itu. Anjing itu kalau dilemparin daging dia makan. Kalau nggak dikasih daging, ya diam anjing itu. Sabar dia. Terus kata muridnya, engkau bagaimana menyikapi kehidupan ini? Kalau aku, idza ruziktu athartu. Kalau aku dapat rezeki, aku akan berbagi sama orang lain. Aku lihat yang lebih membutuhkan. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku lagi nggak dapat rezeki, aku akan bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah itu banyak. Bukan cuma harta, nikmat Allah. Tangan kita, kesehatan kita. Makanya banyak nikmat yang kita lupa mensyukurinya. Sehingga kita jadi nggak sukses ya. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang nggak mensyukurinya, tidak memanfaatkan yang sebagaimana seharusnya. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Ini teman-teman yang ada di lapas ya. Karena kalau waktunya kosong, itu nikmat loh. Nikmat. Engkau bisa menghatamkan Quran ya. Engkau bisa berzikir. Engkau bisa menulis. Engkau bisa membaca. Kalau engkau di luar mungkin ada banyak kesibukan sehingga engkau nggak bisa hatam Al-Quran. Nggak bisa baca Quran. Dan nikmat sehat. Ini dua nikmat yang banyak dilupakan oleh orang. Jadi seperti itu mungkin kita semoga menjadi hamba yang bersyukur. Dan Nabi SAW bagaimana beliau sholat sampai bengkak kakinya ketika beliau ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semakin semangat untuk belajar. Untuk menggali kunci-kunci kesuksesan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.